Mulai saja. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo secara virtual, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo secara virtual, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo hadir secara fisik, para asisten, pejabat instansi vertikal, dan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo secara virtual, para wartawan dan para undangan yang kami muliakan, serta para pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan kuasanya di hari yang ke-9 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk beribadah, menunaikan ibadah puasa, sehingga dapat menghadiri satu agenda penting, yakni rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-76 dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 71. Sedangkan pembahasan terkait dengan LKPJ kita atur dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 168. 1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD telah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas oleh DPRD dengan membentuk pansus. Berdasarkan hasil pembahasan oleh pansus, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, DPRD menetapkan keputusan DPRD. Tadi sebelum rapat paripurna ini, DPRD telah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2021. 4. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. 5. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna sebagaimana rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sebelum rapat paripurna dibuka, kami mengajak kepada Bapak, Ibu serta hadirin untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga rapat paripurna Dewan ini berjalan dengan tertib dan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, menurut catatan daftar hadir Dewan, dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 42 orang anggota Dewan. Dan anggota Dewan yang belum sempat hadir adalah, kami ulangi, anggota Dewan yang sempat hadir dan yang hadir kami sampaikan sebagai berikut. Fraksi Partai Golkar hadir keseluruhan. Fraksi PDI Perjuangan 1 orang, Ance Robot sakit. Fraksi Nasional Demokrat Amanat 1 orang, Haji Adhan Dambea. Fraksi Persatuan Pembangunan hadir semuanya. Fraksi Partai Gerindra Muhammad Nasir Majid izin. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semuanya hadir. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa hadir semuanya. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1
tahun anggaran 2001 tentang tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo pasal 127 ayat 1 huruf C. Untuk itu dengan memohon ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala seraya menafaskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-76 dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya mari kita ikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini dengan sunan acara sebagai berikut. Pembukaan sementara kita jalani. 2. Pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 4 Rumawi tahun 2022 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 dan pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2021 lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 tahun 2022 oleh Sekretaris Dewan DPRD. 3. Penyerahan keputusan DPRD nomor 4 garing DPRD garing 4 Rumawi garing 2022 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Gorontalo diawali dengan penandatanganan berita acara. 4. Sambutan Gubernur Gorontalo. 5. Penutup. Untuk absen sunan acara, apakah saudara-saudara setuju? Terima kasih atas persetujuan saudara-saudara. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara kedua, pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 4 Rumawi garing 2022 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 dan pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 4 Rumawi 2022 oleh Sekretaris Dewan kepada Saudara Sekwan, kami persilahkan. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 4 Angka Rumawi garing 2022 tentang rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tentang rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 merupakan catatan strategis untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Gorontalo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 11 April 2022. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sudah bertanda Paris R.A. Yusuf. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 4 Angka Rumawi garing 2022 tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021. 1. Pendahuluan. A. Laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. LKPJ merupakan bagian dari laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dibentuk atas dasar kewenangan delegasi garing perintah atas pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. B. Penyusunan LKPJ harus memenuhi prinsip transparansi yang dimaknai sebagai keterbukaan dalam LKPJ. Akuntabilitas yang dimaknai bahwa LKPJ harus dapat dipertanggungjawabkan. Akurasi yang dimaknai sebagai ketepatan dan kebenaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta objektif yang dimaknai LKPJ harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. C. Hal-hal yang wajib diperhatikan dalam penyampaian LKPJ selain materi yang wajib diatur dalam LKPJ, yaitu 1. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan. 2. Jangka waktu penyampaian LKPJ oleh Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun berkenan anggaran berakhir. 3. Terhitung saat disampaikannya LKPJ, paling lambat 30 hari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan 2 hal, yaitu 1. Capaian kinerja program dan kegiatan, dan 2. Pelaksanaan peraturan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. 4. Pembahasan secara internal DPRD terhadap LKPJ kepala daerah dalam rangka penyusunan rekomendasi DPRD pada dasarnya merupakan pelaksanaan salah satu fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, yaitu fungsi pengawasan. 2. Rekomendasi. Setelah dilaksanakan pembahasan internal yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Pansus LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo, serta melalui komparasi dengan cakupan urusan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dirumuskan beberapa item rekomendasi catatan strategis berupa saran, masukan, dan atau koreksi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun anggaran 2021 sebagai berikut. 1. Untuk sektor pendidikan, Pansus mengharapkan dinas terkait merumuskan secara baik 4 agenda prioritas pendidikan yang dibahas Kementerian Pendidikan saat pelaksanaan G20 di Bali, antara lain terkait dengan: pertama, perlunya akses yang lebih merata pada pendidikan yang berkualitas untuk semua. Disinilah perlunya komitmen terhadap pendidikan inklusif perlu diperkuat. Kedua, perlunya teknologi digital untuk pendidikan dan peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi yang tepat untuk mengatasi model belajar daring yang bagi sebagian masyarakat cukup memberatkan. Ketiga, perlunya gotong royong lintas sektor untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan melibatkan peran orang tua dan swasta. Keempat, menciptakan kompetensi pendidikan yang berkualitas dan relevan untuk melahirkan SDM yang unggul dan berdaya saing yang siap menghadapi tantangan di masa depan, sehingga Pansus mendorong pengadaan dan pemetaan guru, terutama guru produktif di sekolah kejuruan. 2. Pansus juga mencermati kebijakan strategis prioritas beasiswa untuk 3 jurusan, kedokteran, teknik, dan ekonomi. Pansus merekomendasikan kepada OPD terkait untuk melakukan evaluasi model dan persyaratan penerima beasiswa pendidikan yang saat ini dinilai publik cenderung eksklusif pada 3 jurusan tersebut dan marginal pada jurusan yang lain. Pansus meminta Dinas Pendidikan harus lebih membuka kemungkinan untuk penerima beasiswa yang bisa mengakomodir jurusan-jurusan lainnya yang mahasiswanya benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah Provinsi Gorontalo, dan Pansus meminta setelah kondisi anggaran berangsur normal, maka kebijakan ini akan dikaji kembali. 3. Secara objektif terlihat ada beberapa indikator makroekonomi yang menunjukkan perbaikan angka pencapaian positif. Namun Pansus mencermati
masih perlunya upaya perbaikan substansi dan kualitas sehingga peningkatan capaian makroekonomi juga relevan dan paralel dengan mikro masyarakat terkait dengan realisasi cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. 4. Pansus juga mendorong perbaikan mekanisme rujukan BPJS yang masih kurang maksimal dalam pelayanannya yang masih kompleks, khusus pada penanganan kasus penyakit tertentu yang membutuhkan alat penanganan. 5. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Pansus mencermati anggaran yang tidak terrealisasi, padahal di sektor inilah yang paling dicari dan dibutuhkan masyarakat kecil karena meliputi penanganan keluhan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang realisasinya belum maksimal. Untuk itu, kami berharap ke depan dapat dimaksimalkan anggaran yang tersedia dalam program kegiatan. 6. Untuk RS Ainun Habibie, Pansus mencermati dengan meningkatnya okupasi bor di RS Ainun Habibie menjadi acuan, maka Pansus mendorong untuk menambah jumlah ruangan dan fasilitas sarana dan prasarana bagian operasi. 7. Pansus juga merekomendasikan agar pengembangan dan peningkatan layanan RS Ainun Habibie terus ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memberikan akses layanan kesehatan yang unggul dan terdepan bagi warga Gorontalo. Oleh karena itu, RS Ainun harus membangun branding sebagai rumah sakit yang memiliki konsentrasi layanan khusus seperti mata, jantung, ginjal, kanker, atau lainnya, sehingga konsep pengembangan gedung, penyiapan alkes dan tenaga kesehatan menjadi sesuai dan searah. 8. Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road GOR pada master plan-nya menghubungkan antara Bandara Jalaluddin Gorontalo dengan pelabuhan penyeberangan Gorontalo, sehingga masih perlu penuntasan segmen 3. Pansus merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo agar dapat didorong melalui APBN. 9. Terkait dengan prioritas pembangunan di bidang keagamaan, khususnya Islamic Center sebagai ikon Gorontalo, yakni Serambi Madinah, yang belum terpenuhi realisasi pembebasan lahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah perubahan sebesar 15 miliar karena tidak mencukupi. Pansus mendorong pembangunannya yang berpusat di kota Gorontalo melalui dinas terkait untuk dapat mengalokasikan kembali pembayaran pembebasan lahan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan. Pansus juga mendorong alternatif perlunya kerjasama dengan Kabupaten Gorontalo atau Kota Gorontalo yang akan menyiapkan lahan. Pemerintah provinsi adalah pembangunan fisiknya dengan catatan tanah menjadi hibah untuk kejelasan aset. 10. Perlu dievaluasi dalam mekanisme penetapan target penerima bantuan sosial, serta perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima manfaat sehingga terlihat output dan outcome dari program dan kegiatan pemerintah. 11. Pansus menyadari bahwa dampak pandemi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dievaluasi, seperti model bantuannya yang hanya fokus dalam bentuk sembako. Di sisi lain, peran pilar sosial yang harusnya berperan dalam perumusan, penanganan, dan pendistribusian menjadi hilang karena hanya dilakukan parsial tanpa melibatkan para pilar sosial, antara lain pekerja sosial masyarakat PSM, tenaga kesejahteraan sosial TKS, Karang Taruna KT, Taruna Siaga Bencana Tagana, dan lembaga kesejahteraan sosial LKS yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. 12. Data penerima bantuan agar transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesan berupa filikasi dan potensi terciptanya kecemburuan sosial. Maka perlu adanya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota melalui dinas terkait. 13. Permasalahan sampai sekarang yang belum teratasi pada panti jompo yang ada di Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, yaitu gedung yang digunakan sekarang ini adalah milik pemerintah Kota Gorontalo
dan direncanakan lokasi tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Gorontalo, sehingga rekomendasi Pansus LKPJ adalah pemerintah provinsi segera membangun sarana prasarana untuk panti jompo yang baru. 14. Memperbaiki mekanisme pengadaan tanah pemerintah agar kejadian-kejadian lepasnya tanah yang telah dibayar tidak terulang lagi. 15. Pansus mencermati tahun 2021 terjadi peningkatan status desa di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini tidak sebanding lurus dengan intervensi APBD Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan dan dukungan anggaran pemerintahan di tingkat desa. 16. Pansus mencermati perlu adanya koordinasi antara pemerintah provinsi sesuai kewenangannya melalui Dinas Perhubungan dengan pemerintah kabupaten kota agar dapat mengatasi apa yang terjadi di lapangan terkait parkir liar yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. 17. Meningkatkan konsumsi masyarakat dalam hal ini sangat terkait dengan daya beli masyarakat secara permanen. Sehingga itu, pemerintah daerah perlu mempercepat berbagai proyek kegiatan yang syarat padat karya, sehingga keterlibatan sebanyak mungkin warga untuk bekerja, sehingga berdampak pada pendapatan dan daya beli masyarakat. 18. Peningkatan aktivitas dunia usaha dengan mendorong kemudahan angsuran pinjaman pada kelompok koperasi dan UMKM yang selama ini memiliki ketahanan ekonomi saat kritis ekonomi terjadi, bahkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga memberikan kontribusi pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. 19. Pansus mencermati upaya pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19 baik dari aspek pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial melalui kebijakan pemberdayaan UMKM dan bantuan stimulus pemulihan ekonomi daerah kepada 2.270 UMKM terdampak pandemi, dan Pansus memberikan catatan dan rekomendasi untuk pemerintah memberikan alokasi anggaran lebih besar pada program dan kegiatan ini karena indikator capaiannya memiliki daya ungkit untuk menurunkan persentase angka kemiskinan. 20. Pansus juga mendorong upaya lainnya melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM berbasis digital untuk mendorong digitalisasi UMKM melalui pemanfaatan aplikasi bela pengadaan serta mendorong pemulihan ekonomi daerah. 21. Pansus meminta pemerintah provinsi melalui Dinas Perdagangan sesuai dengan kewenangan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota agar dapat mengatasi apa yang terjadi di lapangan terkait pasar dadakan, sehingga perlu adanya formulasi kebijakan agar roda perekonomian tetap berputar tetapi secara teratur. 22. Pansus mencatat dan merekomendasikan agar perencanaan dan penganggaran pada sektor infrastruktur agar tidak menyebabkan kawasan rawan bencana menjadi terbiar dan tidak prioritas. 23. Berdasarkan PP nomor 13 tahun 2019 tentang LKPJ yang antara lain menugaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran sebelumnya, maka Pansus telah mencermati poin-poin catatan dan rekomendasi LKPJ pada tahun sebelumnya, hampir sebagian telah ditindaklanjuti. 3. Kesimpulan: memperhatikan hasil kajian dan evaluasi terhadap dokumen LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2021 yang sesungguhnya merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo, dan tahun 2021 merupakan momentum yang sangat strategis dalam pencapaian visi misi capaian pembangunan 2017-2022. Berbagai rencana kebijakan telah dirumuskan dalam mendorong pencapaian target pembangunan daerah. Telah banyak upaya yang telah dilakukan dan dicapai, meskipun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Namun demikian, Pansus menyadari berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaannya. Terlebih di tahun 2021, pandemi COVID-19 masih belum berakhir, sehingga capaian RPJMD terhadap LKPJ tahun 2021 terdapat gap yang cenderung semakin melebar. Akan tetapi telah dilakukan penyesuaian terhadap target indikator kinerja utama daerah
tahun 2021 berdasarkan hasil rapat pembahasan Kemendagri bersama Kementerian Bappenas dan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri pada saat Rakortek Renbangnas, maka Pansus menilai dan berkesimpulan bahwa kinerja Gubernur Gorontalo Dr. Andus Haji Rusli Habibi MAP dan Wakil Gubernur Gorontalo Dr. Andus Haji Idris Rahim MM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 adalah sangat baik, dan sudah tentu hal ini merupakan hasil dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari para pemimpin daerah yang didukung oleh seluruh OPD dan jajarannya dengan sinergitas kerjasama yang baik. 4. Penutup. Demikian rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun anggaran 2020 untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Ketua sudah bertanda Paris R.A. Yusuf. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2021 dan pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021. Lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4/DPRD/4 Romawi /2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Cara ketiga, penyerahan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4/DPRD/4 Romawi /2022 tahun 2022 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Gorontalo diawali dengan penandatanganan berita acara. Untuk itu pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Saudara Wakil Ketua yang terhormat Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone SAP. Pimpinan kami terima. Selanjutnya kami persilakan ada satu catatan penting yang perlu kami sampaikan pada hari ini mewakili
rakyat yang ada di dapil kami, terutama Bualemo dan Kabupaten. Kita tahu persis bahwa Gubernur Gorontalo ini akan mengakhiri masa jabatannya tanggal 12 Mei, sebagaimana kita akan melakukan paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur Gorontalo. Bersamaan dengan itu, tentunya Bualemo juga akan mengakhiri masa jabatannya tanggal 22 Mei. Ada catatan yang mungkin hari ini kami minta secara terbuka Pak Gubernur untuk menyampaikan siapa yang dipersiapkan ASN pejabat di provinsi ini yang akan dipersiapkan sebagai diusulkan 3 nama ke Kementerian Dalam Negeri untuk diputuskan untuk menjadi penjabat gubernur, supaya penjabat bupati, supaya kami di dapil Bualemo ini bisa tahu persis siapa yang dipersiapkan itu yang punya integritas, yang memahami betul kondisi ekonomi, sosial, keuangan, dan terutama politik yang ada di Bualemo, sehingga informasi-informasi liar di luar sana bisa terjawab pada hari ini. Kami ingin Gubernur Gorontalo untuk secara terbuka mengumumkan ini dan tidak tertutup, sehingga kami bisa tahu persis siapa yang nantinya akan dipersiapkan oleh Gubernur Gorontalo melalui forum terhormat ini. Terima kasih Pak Ketua. Makasih Pak Dedi, saya kira ini didengar langsung oleh Pak Gubernur dan nanti kita akan dengarkan juga respon dari Pak Gubernur. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat Gubernur Gorontalo untuk membawakan sambutan. Suaranya nggak ada Pak Gubernur. Suaranya tidak keluar Pak Gubernur.
biar saja Pak Gubernur nanti dia. Tadi itu suara yang tadi. Lanjut Pak. Bisa dilanjutkan Pak Gubernur? Ya, masuk Pak Gubernur. Lanjut Pak Gubernur. Satu waktunya 31. Yang telah disampaikan oleh DPRD, khususnya pansus DPRD, sekaligus menyambut baik atas niatan dan catatan strategis yang disampaikan kinerja pembangunan daerah ke depan. Saya selaku Gubernur dan Wakil Gubernur mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas peran dan kerja keras Bapak Ibu Ketua dan anggota khususnya tim Pansus LKPJ dalam mengatasi dan merespon atas kebijakan dan kinerja pembangunan daerah. Hal ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergitas yang kuat demi kemajuan pembangunan di Provinsi Gorontalo ke depan. Paripurna DPRD yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atas pemerintah tahun 2021 pada tanggal 14 Maret 2022. Hal ini dilakukan atas amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selepas dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan Permendagri 18 tahun 2020. Maka setelah menyampaikan penyampaian tersebut
laporan atas capaian kinerja pembangunan dan catatan strategis dan konstruktif. Meski di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa, namun tidak menyurutkan semangat melaksanakan tugas dan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan peraturan yang diamanatkan. Paripurna hadirin rapat paripurna DPRD yang berbahagia. Penyampaian LKPJ sebelumnya, saya telah menyampaikan hal-hal teknis yang kita semua. LKPJ merupakan dan bisa sampaikan periodisasi masa jabatan hingga akhir tahun 2022. Kami semarin dalam pelaksanaan kinerja pembangunan 2017-2022 dalam mewarnai pelaksanaan program kegiatan sehingga beberapa proyek strategis daerah tidak dapat dioptimalkan pembangunannya. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini diharapkan kepada Ketua DPRD, tim pansus dan seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, saya menitipkan untuk bersama-sama mengawal beberapa program pembangunan yang belum dituntaskan agar bisa terwujud pada pembangunan periode selanjutnya. Hadirin sidang paripurna DPRD yang saya hormati, untuk solusi dan pendekatan strategis yang harus dilaksanakan pada tahun mendatang, saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut baik yang merupakan masukan DPRD Provinsi Gorontalo terhadap penyelenggaraan 2021. Rekomendasi ini merupakan bentuk perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah, juga merupakan dukung lebih baik lagi ke depan. Atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, teristimewa tim pansus LKPJ yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan. Di akhir penyampaian sambutan ini, saya bersama Wakil Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gorontalo atas partisipasi kerjasamanya selama kurang lebih 10 tahun telah bersama-sama membangun Provinsi Gorontalo. Permohonan maaf jika selama kepemimpinan kami terdapat hal-hal yang masih kurang berkenan dan di luar ekspektasi Bapak Ibu masyarakat, seluruh masyarakat Gorontalo. Sekali lagi terima kasih. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya membawakan beberapa pantun untuk kita semua. Putih-putih bunga melati, merah-merah buah delima. DPR ini bekerja sepenuh hati. Saya bersyukur LKPJ diterima. Jalan-jalan ke Kaljengki, sehingga di pasar bersihkan hati dari dengki, sucikan diri dengan puasa. Kayu bakar dibuat arang dibakar memanaskan diri. Jangan mudah menyalahkan orang lain, cermin muka lihat sendiri. Terakhir, buah durian dan selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Kami sampaikan terima kasih kepada Gubernur Gorontalo yang telah memberikan sambutannya, Pak Ketua, terhadap penyerahan keputusan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2021. Silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Ketua.
Saya entah apa yang kita tepuk tangan akan ini tadi ini, saya kurang mengerti. Cuma Pak Ketua juga harus menyampaikan, karena tadi ini apakah penyampaian kami didengar langsung oleh Pak Gubernur atau kami juga yang salah dengar. Kami ingin Pak Ketua menyampaikan pada Pak Gubernur melalui forum terhormat ini, ataukah ada waktu sebentar. Ini yang kami sampaikan. Ada forum secara terbuka, baik di forum-forum terhormat seperti ini atau di media-media secara terbuka. Siapa penjabat bupati yang dipersiapkan oleh Gubernur Gorontalo? Makasih Pak Ketua. Pak Gubernur, Sabar. ada satu yang diminta penjelasan dari anggota Dedi Hamsa dari Dapil Bualemo Pohuwato tentang usulan pejabat Bupati Bualemo secara transparan dan terbuka. Mungkin ada penjelasan dari Pak Gub, saya persilakan. Sekali lagi terima kasih. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya membacakan beberapa putih merah dan saya bersyukur jalan-jalan yang ini. Teman-teman sekalian, jadi Pak Dedi, karena kondisi elektronik ini tidak memungkinkan, mungkin akan disampaikan secara terbuka. Kita akan sampaikan kepada Pak Gubernur aspirasi ini dan kita sepaham dengan itu. Cuma karena tidak memungkinkan, sehingga kita lanjutkan saja acara ini. Interupsi Ketua. Silakan Pak Hidayat. Terima kasih Pak Ketua. Mengenai apa yang tadi disampaikan Pak Ketua, kondisi yang tidak kondusif soal teknologi yang kita gunakan ini Pak Ketua. Pak Ketua, izin Pak Ketua. Pak Ketua, izin Pak Ketua. Mohon maaf Pak Gubernur, suaranya satu kata pun tidak ada yang kedengaran di sini Pak. Makanya saya menginterupsi ini untuk mengingatkan bahwa ini paripurna yang penting, tetapi penyampaian Gubernur kita tidak bisa dengar sekalimat yang jelas pun tidak ada. Jadi apa yang diharapkan oleh Pak Dedi tadi itu mungkin tadi direspon dengan baik oleh Pak Gubernur, tapi kita tidak bisa mendengarnya. Intinya Pak Ketua, sebelum melakukan paripurna seperti ini sebaiknya hal seperti ini diperbaiki dulu. Untuk meyakinkan bahwa kita ini hal yang penting Pak, penyampaian LKPJ ini hal menurut saya ini LKPJ terakhir yang semestinya bisa direspon dengan baik oleh Gubernur. Makasih Pak Ketua. Ya, saya kira kita semua sudah berusaha maksimal ini dan kenyataannya begini, dan kita lanjut saja karena masih ada paripurna yang berikut. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur lewat telepon? Ya. Halo, ini Pak Gubernur lewat telepon. Persilakan Pak Gubernur. Ya, Pak Ketua, mohon maaf Pak Ketua. Pak Heri dan Pak Hamsa, bahwa apa yang kita bicarakan tadi di sini sangat jelas kedengaran. Bahkan apa yang saya sampaikan itu juga jelas terdengar di Jakarta. Bukan saya menghindar, bukan saya tidak menghargai DPRD, tapi saya hari Jumat diundang khusus oleh Menteri KKP jam 10 hari ini berada di gedung Kementerian KKP membicarakan hal-hal tentang perizinan kapal nelayan di Provinsi Gorontalo yang sangat urgen. Ada 6 kapal incoming di atas 30 GT, tidak bisa melaut, mereka mencarikan juga kita. Saya sudah rapat dengan Forkopimda, dengan teman-teman Polairut dan Lanal, Bandar, Satker KKP, tetapi mereka tidak bisa mengambil keputusan dan harus menghadap Menteri. Tadi jam 10 pagi saya diterima oleh Pak Menteri dan jajarannya, ada 3 dirjen dan 1 staf ahli. Sudah menjelaskan semua, akhirnya Pak Dirjen mengatakan memperbolehkan mereka melaut, mencari ikan selama kepengurusan surat.
dan suratnya cepat diselesaikan serta tidak bayar-bayar. Yang selama ini mereka harus membayar 28 juta per tahun untuk perpanjangan izin dihapus oleh Pak Menteri tadi di Kementerian KKP. Juga beliau mengatakan akan memperbaiki izin perizinan itu tidak lagi di kementerian tetapi di provinsi. Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah wajib dan bisa memperpanjang surat izin kapal-kapal Intamina di atas 30 meter. Mengenai pertanyaan Pak Dedi Hamzah, tidak dalam agenda dan saya tidak membaca undangan ada agenda itu. Tetapi kalau dipersilakan dan diizinkan oleh pimpinan sidang, oleh Ketua DPRD, saya siap menjelaskan Pak Dedi. Tidak sulit menjelaskan itu. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Pimpinan Yuriko. Dan tadi telah disampaikan, silakan Pak Yuriko. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bahwa paripurna hari ini adalah merupakan agenda terakhir bersama Pak Gubernur. Seyogianya wakil gubernur diutus kiranya dapat mewakili untuk menghadiri paripurna terakhir ini. Yang namanya saja paripurna tetapi pelaksanaannya tidak paripurna. Tadi seakan-akan penghargaan kita di DPR ini hanya dihargai melalui handphone untuk mengkomunikasikan semua kebijakan daripada daerah. Belum lagi di virtual tadi itu terlihat tidak kedengaran suara apapun, sehingga ini membuktikan bahwa mungkin ya DPRD di Provinsi Gorontalo ini mudah diatur oleh Pak Gubernur, sehingga apapun saja ya sudah mereka pasti akan dengar. Sementara ini adalah forum institusi untuk terakhir kali, sehingga saya menyampaikan ketidakparipurnaan di dalam pelaksanaan paripurna hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Yuriko ini di perhatian kita semua. Cuma pada prinsipnya kita sudah berusaha maksimal untuk agar supaya ini paripurna, sehingga semua mekanisme dan lain-lain sebagainya telah kita siapkan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, dan untuk Pak Dedi tadi Pak Gubernur sampaikan itu akan disampaikan secara khusus karena ini forumnya adalah forum LKPJ. Dan sebab itu saya akan lanjutkan teman-teman karena masih ada paripurna yang berikut. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan sambutannya terhadap penyerahan keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo yang dibarengi dengan beberapa buah pantun. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya acara kelima penutup. Sebelum acara ini ditutup, kami sampaikan terima kasih kepada Gubernur Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan anggota Dewan, Sekretaris Daerah, serta pejabat instansi vertikal lainnya yang seluruh hadirin yang berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Bapak Gubernur yang kami hormati, saya kira tadi disampaikan pantun, diminta oleh teman-teman juga agar supaya dibalas. Saya akan menyampaikan pantun Pak Gubernur tadi. Padi digiling menjadi beras, sebelum simpan adanya depan teras. LKPJ sebagai bukti kerja keras, kinerja eksekutif tetap teratas. Jalan-jalan ke tempat wisata, di kebun raya melihat anoa. Lakukan pekerjaan dengan cinta, isi puasa dengan syukur dan doa. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPD Provinsi Gorontalo ke-76 dalam rangka penyerahan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kita lanjut paripurna yang terakhir. Mohon izin admin wakil gubernur, karena yang akan memberikan sambutan sebentar adalah Pak Wagub. Kami mohon info suara dari ruang Huyula kantor gubernur. Selamat sore admin, apa bisa mendengarkan kami?
Selamat sore Pak Yani, bisa mendengarkan? Baik Pak Soeharto, terdengar jelas Pak. Bagaimana penerimaan dari kami Pak? Bagus Pak, bagus. 5 dan 9 Pak. Baik, Loud baik. and clear. Baik Pak Soeharto, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo secara virtual, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo secara virtual, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang hadir secara fisik, para asisten pejabat instansi vertikal dan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo secara virtual, para wartawan dan para undangan yang kami muliakan, serta para pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat limpahannya kepada kita semua. Hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-77 dalam rangka pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan 2017-2022. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami mengajak para kita sekalian untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pelaksanaan rapat paripurna Dewan ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sebagaimana harapan kita semua. Berdoa mulai. Nur yang berada di studio. Baik, terima kasih untuk rekan Nur yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Poliama dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengikuti rapat paripurna dalam rangka mengikuti rapat paripurna dalam rangka pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur dalam masa jabatan tahun 2017 dan 2022. Mitra Poliama, perlu Anda ketahui bahwa sebelumnya juga tadi telah dilaksanakan rapat paripurna yang pertama dan juga yang kedua terkait pembacaan serta penyerahan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021. Baik, Mitra Poliama, kita ikuti saja jalannya rapat paripurna hari ini. Dalam rangka pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, perlu kami sampaikan bahwa pada pasal 78 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena A. meninggal dunia, 2. permintaan sendiri dan atau diberhentikan. Kemudian pasal 78 ayat 2, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena berakhir masa jabatannya. Selanjutnya, berkenaan dengan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu kami sampaikan bahwa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2022. Hal ini berdasarkan berita acara pengambilan sumpah dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017. Hal ini ditegaskan dalam pasal 79 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, antara lain bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya agar tertib jalannya rapat paripurna, dengan ini kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2.
pembacaan surat masuk dan pembacaan berita acara pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022 oleh Sekretaris Dewan. 3. Penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tentang pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022 oleh Ketua DPR. 4. Sambutan Gubernur Gorontalo. 5. Penutup. Untuk absennya susunan acara kami tawarkan kepada rekan-rekan Pak Ketua. Saudara setuju? Silakan Pak Fikran. Yang pertama Pak Ketua dalam susunan acara. Acara kedua pembacaan surat masuk digabungkan dengan penyampaian berita acara. Kami minta ini dipisahkan Pak Ketua. Bikin acara ketiga itu pembacaan berita acara karena itu tidak bisa digabungkan Pak Ketua. Yang berikut Pak Ketua, kami berpikir bahwa hari ini adalah rapat internal paripurna internal. Nah, tadi di susunan acara ada penyampaian sambutan dari Gubernur. Mohon penjelasan Pak Ketua, makasih. Baik, acara saya kira kita pisah saja. Kemudian yang berikut, tidak ada aturan bahwa ini internal atau tidak internal. Jadi ini sudah sampaikan, tadi sudah diputuskan bahwa ini adalah rapat yang acaranya adalah masuk adalah sambutan Gubernur. Saya kira tidak ada kebakuan. Lanjut, untuk absennya sudah acara, apakah saudara setuju? Acara kedua, pembacaan surat masuk. Saya persilakan Pak Sekwan untuk membacakan surat masuk, dan sesudah itu saya persilakan untuk membacakan berita acara. Saya persilakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah nomor 100/884 sifat penting, lampiran 1 berkas perihal pemberitahuan kepada yang Gorontalo 4 April 2022. Pada yang terhormat 1. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, 2. Ketua DPRD Kabupaten Bualemo di tempat. Menindaklanjuti surat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI nomor 3181/2188/OTDA tanggal 24 Maret 2022. Maka dengan hormat kami informasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 huruf A dan huruf B serta ayat 2 huruf A dan huruf B diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. 2. Bahwa di Provinsi Gorontalo terdapat 2 kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, yakni Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Bupati Bualemo. 3. Bahwa masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2022, sedangkan masa jabatan Bupati Bualemo akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2022. 4. Berkenaan dengan poin 1, 2, dan poin 3 tersebut di atas, dimohon kepada A. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna DPRD
tentang pengumuman usul pemberhentian Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan 2017-2022. B. Pimpinan DPRD Kabupaten Bawalemo untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Bawalemo kepada Menteri melalui Gubernur dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna DPRD tentang pengumuman usul pemberhentian Bupati Bawalemo masa jabatan 2017-2022. 5. Usul pemberhentian Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo serta usul pemberhentian Bupati Bawalemo disampaikan pada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan. Demikian hal ini atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Atas nama Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah sudah bertanda Dr. Insinyur Haji Darda Daraba MSI. Selanjutnya acara ketiga, supaya Bapak tidak naik turun, dilanjutkan dengan pembacaan berita acara. Saya persilakan. Saya ada surat masuk. Surat. Berita acara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Berita acara. Pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Nomor 2 DPRD _4 Angka Rumawi _2022 pada hari ini Senin tanggal 11 bulan April tahun 2022 telah dilaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022 yang berdasarkan pasal 78 ayat 2 huruf A dan pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memenuhi Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/2188/OTDA tanggal 24 Maret 2022 hal usul pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 1. Nama Dr. Andos Paris R.A. Yusuf SOSI MSI jabatan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 2. Nama Haji Muhammad Kris Wartabone SAP jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 3. Nama Haji Sofian Puhi ST jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 4. Nama Insinyur Haji Awaludin Paweni jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo yang dipergunakan sebagai usulan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. DPRD Provinsi Gorontalo akan bertanda Ketua Dr. Andos Paris R.A. Yusuf SOSI MSI, Wakil Ketua Haji Muhammad Kris Wartabone SAP, Wakil Ketua Haji Sofian Puhi ST, Wakil Ketua Insinyur Haji Awaludin Paweni. Ya, izin pimpinan Yuriko. Silakan Pak Yuriko. Ya, terima kasih pimpinan. Mendengar konsideran yang telah dibacakan oleh Pak Sekwan tadi, mungkin bisa diperbaiki kembali bahwa pasal 78 huruf A dan B itu, yang pertama kalau huruf A adalah meninggal dunia dan huruf B itu adalah karena mengundurkan diri, sehingga poin ini masuk pada huruf C, A dan B tidak. Terima kasih. Ya, saya kira bagus redaksionalnya, kita sesuaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk dan pembacaan berita acara
pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan 2017-2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita memasuki acara ketiga, penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tentang pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022 oleh Ketua DPRD, disaksikan oleh Gubernur Gorontalo, diwakili oleh Sekretaris Daerah. Untuk acara penandatanganan, maka pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua yang terhormat Bapak Muhammad Kris Warta Bone. Iya, pimpinan sebelum ditandatangani, ini kan paripurna sifatnya pengumuman. Kemudian ada penandatanganan berita acara, di mana cantolan yang kita ambil untuk dengan konektivitas antara pengumuman kemudian ada berita acara penandatanganan. Terima kasih. Ya, yang pertama, mohon maaf, silakan Pak Kris. Silakan Pak Kris. Kemudian kami persilakan Pak Ketua untuk menjelaskan. Silakan Pak Ketua. Baik, ada dua hal. Yang pertama itu pengumuman dan harus ada berita acara permintaan dari Kemendag. Karena itu permintaan persyaratan, maka dimasukkan dalam sunan acara. Saya kembalikan kepada pimpinan sementara. Selanjutnya kita ikuti penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tentang pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022 oleh Ketua DPRD. Pimpinan kami terima kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua yang telah menandatangani, yang telah memimpin rapat sementara, dan saya persilakan Pak Hidayat. Terima kasih Pak Ketua. Mengenai tadi yang diinterupsi Pak Yuriko, Pak, kita hari ini adalah dalam rangka paripurna pengumuman, itu benar. Dan yang ditandatangani tadi semestinya itu adalah hasil putusan. Kalau biasanya berita acara itu hasil keputusan, itu yang diambil di paripurna dalam bentuk pengambilan keputusan. Tetapi sesuai surat Mendagri tadi Pak, kalau ditelisik lebih jauh, yang diminta berita acara itu adalah hasil dari paripurna ini, bukan berita acaranya. Kalau dilihat lagi Pak, artinya notulen dari paripurna. Jadi itu yang diberita acarakan, kalau saya tidak salah tangkap dari surat tadi. Makasih Ketua. Ya, makasih. Yang jelas kita sudah lalui dan hal-hal yang ini kita akan sesuaikan. Tidak ada yang baku. Mohon maaf Ketua, kita jangan sampai dipermalukan di sana bahwa yang kita berita acara yang beda dari yang mereka minta ya, Pak. Makasih. Betul. Ya, makasih. Saya kira itu yang kami harapkan dari Pak Hidayat. Ya, rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita masuk acara keempat, sambutan Gubernur Gorontalo yang akan diwakili oleh Wakil Gubernur Gorontalo. Pada Wakil Gubernur saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Bapak-Bapak unsur Perkompinda, yang saya hormati Pak Sekda, Bapak-Bapak asisten, pimpinan OPD, staf ahli, kepala biro, hadirin yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, terlebih dahulu perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan limpahan rahmat kita semua, sehingga dapat hadir dalam rapat paripurna dalam rangka akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan mendapat syafaatnya kelak di akhir nanti. Amin. Beberapa hari lagi Gubernur dan Wakil Gubernur akan mengakhiri masa tugas untuk periode yang kedua. Kami yang lebih familiar dengan slogan Nyata Karya Rusli Idris selama 2 periode telah memimpin Provinsi Gorontalo dengan penuh suka dan duka telah kami lewati bersama. Masih banyak rencana dan harapan kami yang belum terwujudkan di akhir masa jabatan ini. Capaian kami bukanlah sebuah hal yang patut dibanggakan, tetapi lebih kepada penuntasan tanggung jawab dan janji kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih secara langsung oleh rakyat yang menaruh harapan besar ke pundak kami berdua. Harapan masyarakat yang menyertai keterpilihan kami pada tahun 2012 dan 2017 kemarin berusaha kami wujudkan. Pasti ada kekurangan dan ketidakpuasan, namun yakin pihak yang berpikiran jernih dan objektif memahami bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo telah bekerja secara maksimal bersama dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan seluruh lapisan masyarakat guna mensukseskan beragam program strategis nasional dan mewujudkan visi dan misi melalui program unggulan kami. Pada masyarakat Gorontalo, terima kasih tak terhingga saya sampaikan. Masyarakat Gorontalo yang saya cintai, tugas dan tantangan berat dan kompleks sudah menanti. Seluruh waktu, perhatian, dan energi perlu kita arahkan ke depan. Tanpa kerjasama semua pihak, mustahil kita akan berhasil. Mari kita galang sikap objektif dalam mengawal langkah-langkah pemimpin yang baru. Mari kita lebih mencintai Gorontalo yang kita jadikan kebanggaan bagi seluruh bangsa. Memperhatikan kondisi bangsa saat ini, tentunya dalam menyelesaikan permasalahan sangat diperlukan adanya rasa kebersamaan yang tinggi
semangat persatuan dan kesatuan yang kental, gotong royong merajut masa depan. Kenyataannya tidak dapat hanya dilaksanakan oleh satu atau beberapa pihak, tetapi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak sektor terdampak, utamanya sektor ekonomi. Kiranya DPRD dan pemerintah daerah lebih mempererat kerjasama dan sinergi melaksanakan langkah-langkah konkret pemulihan ekonomi di daerah agar dampak dari pandemi ini dapat tertangani dengan baik. Kiranya dapat bekerja sama dan menjadi sebuah teamwork yang baik guna menjalankan berbagai amanat rakyat yang kita terima untuk dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sebelum saya menutup sambutan ini, perkenankan saya membacakan pantun sebagai berikut. Menyusun pantun memakai rima. Rima dibuat menjadi kisah. 10 tahun kita bersama, tibalah saatnya untuk berpisah. Ketumpahan bakso bajuku basah. Ingin marah, namun kepada siapa? Walau hati tak ingin berpisah, apa daya, sudah waktunya. Sangat rindang pohon selasi, tumbuh subur di pekarangan. Segala bantuan saya ucapkan terima kasih. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang diwakili oleh Wakil Gubernur yang telah memberikan sambutan pada rapat paripurna ini dan juga diakhiri dengan pantun-pantun. Selanjutnya kita masuki acara kelima terakhir penutup. Sebelum ditutup, perlu kami sampaikan bahwa berita acara rapat paripurna pada hari ini tentang pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan 2017-2022 bersama risalah rapat paripurna ini akan segera kami sampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda, pimpinan instansi vertikal, pimpinan SKPD, dan seluruh hadirin yang telah mengikuti rapat paripurna ini, baik secara virtual maupun yang hadir secara langsung. Kami sampaikan terima kasih. Sebelum ditutup, karena Wakil Gubernur menyiapkan pantun, maka kami juga dalam rangka bukti kebersamaan yang tidak pernah berhenti, maka saya juga akan menyampaikan pantun-pantun tersebut sebagai berikut. Daun kelor sangatlah hebat, daun kelor sangatlah lebat. Anak nakal, ayolah segera bertobat. Terima kasih wahai sahabat, kebersamaan kita sangatlah hebat. Ada seorang sedang bertamu, nyonya buatkan susu gelas jamu. Begitu banyak jasa-jasamu, tak terhingga nilai kebaikanmu. Putih-putih bunga melati, melati disimpan di dalam lemari. Janganlah Bapak bersedih hati meski perpisahan jelang menghampiri. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-77 dalam rangka pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Akhir kata, baik, Mitra Poliyama dimanapun Anda berada, demikian liputan siaran langsung dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo hari ini. Seluruh kru yang bertugas, pimpinan Kindali TV Akbar Yusuf, teknisi Pepin Plan, kameramen Bagas Afrianto, Station Manager Bambang Arsyad, dan saya sendiri reporter Neal Diansyah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio di Jalan Ahmad A. Wahab 58 Gorontalo.